Jadi apa ila hadratin Nabi? Seakan-akan kita datang kepada Nabi, seakan-akan kita menghadap kepada Nabi. Ila hadratin Nabi, saya menghadap kepada Nabi, saya datang kepada Nabi. Alhamdulillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang terjemahannya sebagai berikut: siapa yang berziarah kepadaku sepeninggalku, sama maknanya, sama artinya dengan orang itu berziarah kepadaku semasa aku masih hidup. Siapa yang berziarah kepadaku, aku sudah meninggal dunia, itu sama dengan orang berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Ila hadratin Nabi, Rasul sudah meninggal dan Rasul masih hidup, sama? Sama. Kata siapa? Kata Nabi. Siapa berziarah ke kuburku, diwajibkan baginya syafaatku pada hari kiamat. Dan setiap orang dari umatku yang memiliki keleluasaan tetapi tidak mau berziarah, maka tidak ada alasan baginya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, Rasul bersabda, hayati khairul lakum. Kata Nabi, saat aku masih hidup, khairul lakum, itu baik buat kamu. Kenapa? Tuhaddithun wa nuhadditsu lakum. Kita dapat berbicara, kita dapat berdialog, kita dapat berbincang. Tapi apakah Rasul baik hanya saat beliau masih hidup saja? Tidak. Rasul pun bersabda, wa wafati khairul lakum. Namun saat aku sudah wafat juga baik bagi kalian. Pertanyaannya, Rasul sudah wafat, baiknya apa? Kan sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Rasul sudah meninggal dunia, sudah dimakamkan. Apa baiknya buat kita, umat yang jauh hidup setelah Nabi? Apa baiknya buat kita? Rasul bersabda, fama ra'aitu min khairin. Ketika ada orang datang berziarah kepadaku, ra'aitu min khairin, aku lihat orang yang datang itu membawa sebuah kebaikan. Orang itu orang baik-baik, orang itu orang soleh. Hamidullah alaih. Ketika yang datang itu orang baik, membawa kebaikan, maka apa? Hamidullah alaih. Aku bertahmid kepada Allah untuk orang itu. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah atas kebaikan dan datangnya orang baik. Kalau orang itu yang datang baik. Bagaimana kalau orang itu yang datang seperti kita, yang dosanya lebih banyak, maksiatnya bejubel? Dan Rasul berkata, wa ma ra'aitu min syarrin. Dan ketika aku melihat orang yang datang itu orang yang buruk, membawa keburukan, apa kata Nabi? Istaghfartullah lakum. Aku akan beristighfar untuk orang itu. Menggunakan ma. Istaghfartu. Syarat jawab, syarat jawab. Orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan baik, Nabi akan bertahmid, alhamdulillah. Tapi kalau yang datang itu orang buruk, yang datang itu orang ahli maksiat, yang datang itu orang bodoh, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi beristighfar untuk kita. Penting gak kita datang ke Nabi? Penting gak kita datang ke Nabi? Penting gak kita membaca ila hadratin Nabi? Alhamdulillah. Ini. Jadi kita datang ke membaca ila hadratin Nabi itu sama seperti kita datang kepada Nabi. Permasalahannya kan jarak. Andaikan kita hidup wulidna fi Madinatil Munawwarah, andaikan kita dilahirkan di Madinah Munawwarah,
Kita tinggal tidak jauh dari Masjid Nabawi, tentu begitu kita akan senantiasa datang. Tapi karena kita jauh seperti ini, syafaat Rasul, rahmat daripada Allah kepada baginda Rasul tidak terputus hanya karena jarak. Maka ila hadratin Nabi adalah wujud, bukti, rasa kalau kita datang kepada Nabi. Alhamdulillah. Jadi apa kesimpulannya? Ila hadratin Nabi adalah kita datang kepada Nabi. Kemudian kita beristighfar nggak di depan Nabi? Baca istighfar nggak? Baca. Apa yang kita baca istighfarnya? Astaghfirullahal. Lagi astaghfirullahal. Kenapa pakai Ghafur dan Rahim? Enggak istighfar yang lain. Ayat-ayat yang tadi sudah bercerita bahwa seberapapun dosa seseorang apabila dihadapkan dengan Al-Ghafur Ar-Rahimnya Allah, semuanya tidak ada apa-apanya. Maka mursyid kita mengajarkan kita setelah ila hadratin Nabi kita baca istighfar. Istighfarnya bukan istighfar yang biasa, tetapi istighfar yang luar biasa, menggunakan nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Maka kita baca istighfarnya astaghfirullahal ghafur ar-rahim. Sudah datang? Sudah? Sudah baca istighfar di depan Nabi? Sudah. Sekarang bagaimana mendapatkan istighfar dari Rasul? Maka guru kita mengajarkan kita untuk membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallim atau wasallam? Yang benar. Wasallim atau wasallam? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur atau Muhammadar? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Yang benar. Ini selingan aja. Jangan sampai jadi ustadz, jadi kiai, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur. Ada anak menjadikan dar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar. La ilaha illallah ada anaknya enggak? Enggak ada. La ilaha illallah Muhammadur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebak-tebakan aja Pak Haji. Salah nggak dosa kok. Ya, ini pengetahuan singkat aja. Kalau depannya li, sholli berarti ujungnya lim. Kalau depannya sholla berarti belakangnya wasalam. Bisa dipahami ya? Saya uji kalau gitu ya. Ya, oke. La ilaha illallah Muhammad. Kan nggak ada anak. La ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istimewa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakep. Ikhwannya Ustadz Awal Al-Jawahir. Al-Jawahir. Mantap. Mabruk. Kalau disebut mabruk jawabannya apa? Allah yubarik fik. Allah yubarik fik. Ulangi.
Mabruk. Mabruk. Kuis. Mantap ini. Jadi kalau makan kita di restoran sahabat, ya, kita Syekh, mabruk Syekh, Allah ibarik fit, ya, santai. Lumayan kan, buat nawar pas lagi umroh nanti. Pengalaman saya umroh, bagaimana caranya supaya nawar itu oke. Saya mesen peci, minta peci kepada sana. Ya sedikit-sedikit saya bisa bahasa Arab. Bikam dah? 20 riyal. 20. Mungkin 10. Bisa enggak 10 riyal? Lah. Mus mungkin 10. 20. Teman saya datang, namanya Pak Arif. Berapa ini? 20. Murah. Bisa nggak 10 kata dia? Oh nggak bisa 10. Saya bisikin sama tukang dagang. Syekh, ta'al. Ente ta'rif rajul dah? La. Ana mش عارف ده الرجل. شوف. هذا مؤلف. Saya bilang sama penjual tadi, Syekh, ente tahu nggak ini orang? Enggak tahu. Ente nggak tahu orangnya? Enggak. Saya bilang, saya bisikin, ini mu'allaf. Oh gitu? Iya, asrah. 10. Jadi. Akhirnya teman saya pas sampai kamar nanya, Pak Ustadz, kok bisa sekali ya nawar seperti itu, cuma ngomong begitu doang. Emang tadi ngomong apa? Saya bilang kalau ente mu'alaf. Bercanda ya. Orang yang masuk ke dalam ikhwan thariqah itu adalah wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang hatinya dilunakkan, hatinya dilembutkan. Yang tadinya saya dulu adalah orang yang anti tarekat. Saya ini sempat anti tarekat. Buku Miftahus Sudur yang lama yang belum diterjemahkan saya banting. Pak. Apa ini buku jelek seperti ini? Bagusan juga buku-buku saya yang dari Timur Tengah, buku jelek dari siapa? Abah Anom. Pak. Saya banting ini buku, udah kayak main gaple. Aduh, luar biasa. Maka begitu saya masuk ke dalam tarekat, saya bertanya-tanya, ada apa dengan ini? Ada apa dengan itu? Mengapa istighfarnya seperti ini? Mengapa pakai ilah hadratin Nabi? Kenapa baca sholawat? Akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan dalam surat An-Nisa ayat 64. Ini adalah implementasi. Ini adalah pengamalan daripada surat An-Nisa ayat 64. Ada nggak di antara kita yang kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, ya. Tapi jangan ngikutin gaya saya, soalnya ini jangan bergerak. Ini cuma gaya aja. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu langsung istighfar. Ada nggak? Dulu kita begitu nggak? Saya tanya, kalau begitu ada syarat yang kurang apa enggak? Apa? Datang kepada Nabi, datang kepada Rasul. Alhamdulillah, kita diajarkan adab oleh guru kita. Setelah sholat jangan langsung istighfar saja. Bukan berarti haram, bukan berarti tidak boleh, tetapi sesuai dengan SOP di dalam surat An-Nisa ayat 64. Kalau mau baca istighfar, uluk salam dulu kepada Nabi. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Kan begitu? Baca Fatihah. Selanjutnya baca istighfar. Jadi kalau ada orang yang setelah sholat langsung membaca istighfar, bagus? Salah? Tidak salah.
Tapi alhamdulillah buat kita yang sudah mengamalkan thariqah sudah lengkap. Alhamdulillah.